واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح المهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى والشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده الجميع وأخوانه الجميع. ثم إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح المؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد عبد الله بن حسين بن طاهر عليه الصلاة وفور عن الله الكريم تغشانا تغشاه بالرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاته وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء
ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjat, segenap pengurus DKM Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih terus diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat, panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat, taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kaki kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib hingga isya berjamaah insyaallah nanti, dan kita selingi dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Malam ini Riyadhus Shalihin ya, masih bab takwa. Ya, terakhir hadis ke hadis anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lifukum anzuru kaifa fattaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Nah, ini dia. Ini hadis lebih berat untuk kaum bapak. Oke, hadis kedua di dalam bab takwa atau hadis ke-71. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis. Dunia itu hijau. Nah, hijau ini sering dipakai dalam bahasa agama itu sebagai simbol yang menyenangkan, Pak. Karena kita tidak bisa melepas fakta bahwa Nabi kita Muhammad SAW dari orang Arab. Dan bangsa Arab itu sangat senang dengan
pemandangan hijau, makanya banyak orang Arab di puncak. Nah emang begitu secara geografisnya. Kalau yang lain-lain wallahu alam dah. Karena kan di Arab secara geografis gersang, panas gitu kan. Belum pernah ke Arab sih. Susah jadinya bilangin. Iya Pak. Nah jadi hijau ini seringkali Nabi ungkap dalam banyak hadis itu sebagai simbol sesuatu yang asyik dan menyenangkan. Ya, indah, karena Nabi adalah orang Arab, kita nggak bisa melepas fakta itu. Dan secara geografis di sana itu tempat yang gersang, tempat yang jauh dari hijau-hijauan gitu. Ada beberapa daerah kayak Taif, kayak mana itu Abha, daerah puncaknya Arab gitu ya, itu dingin tuh, hijau-hijau tuh. Bahkan waktu di Hadramaut, waktu di Yaman itu Pak, daerah yang cukup hijau itu ada Aden, daerah itu dibanggakan betul Pak sama orang-orang Yaman gitu, karena mayoritas wilayahnya adalah bebatuan, pegunungan batu dan gurun. Jadi Nabi menggunakan kata hijau di sini untuk mendefinisikan dunia. Artinya apa? Dunia itu hijau, maksudnya menyenangkan, indah bagi orang yang melihatnya dan ingin mendapatkannya gitu. Kalau diartikan secara harfiah ya Nabi bilang sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Yang manis hijau ya apa ya? Cendol, iya. Cincau juga pahit Pak aslinya. Yang manis gulanya, cincaunya pahit. Itu kalau secara harfiah terjemah hadisnya begitu. Sesungguhnya dunia manis dan hijau. Nah itu kan simbol. Artinya sesuatu yang manis itu kan sesuatu yang sama manusia digemari, disenangi. Minuman manis, makanan manis, cowok manis gitu. Cewek manis, kayu manis gitu kan. Jadi yang manis-manis itu digemari, disenangi. Dan hijau pun tadi secara umum, dan kalau nggak salah juga ada penelitian ya. Katanya kalau mata kita sering ngelihat yang hijau-hijau, tapi bukan 20 ribuan. 20 ribuan hijau juga tuh Bu. Maksudnya hijau-hijau apa? Tanaman, pepohonan, daun-daunan itu loh. Kalau nggak salah ada efeknya gitu ya. Efek kesehatannya ada. Saya pernah baca artikelnya gitu ya. Tapi apa? Sama kayak dengerin tetesan air, Bapak Ibu. Tahu tetesan air? Makanya orang-orang kaya kan di rumahnya itu suka pakai kolam ikan yang ada. Nah, jadi suara gemericik air itu dalam dunia psikologis ada dampaknya tuh ya. Melihat pemandangan hijau dapat mengurangi stres dan kelelahan mental yang secara tidak langsung juga berpengaruh positif pada kesehatan mata. Tuh, ini dari UPT Puskesmas Sibulu. Gimana nih Sibulu? Ya pokoknya gitu deh Pak. Ada ininya kok, ada penelitiannya, ada studinya. Sama ketika mendengar germicik air. Makanya sekarang ada alat-alat teknologi kayak Bluetooth speaker, tapi dia mengeluarkan suara-suara alam, Pak. Suara hujan, suara burung, ya, suara gemericik air itu ternyata dari alam bawah sadar dan psikologis manusia itu ada dampaknya untuk kesehatan. Makanya kita disuruh sering ngelihat yang hijau-hijau, piknik dah biar kagak stres, jangan kerja mulu. Ya kalau Jakarta kelihatannya ngelihatnya apa, angkot, ya, ngirupnya udaranya polusi gitu. Nggak apa-apa sekali-kali ke puncak, ya macet-macet juga ujungnya gitu ya. Ya itu, jadi itu simbol dari Nabi bahwa sesuatu yang hijau itu mengasyikkan. Dan dunia itu diibaratkan Nabi kayak gitu. Dunia itu sangat menyenangkan, sangat menarik gitu ya, sangat menawan di hadapan manusia. Nah dunia ini kan banyak ya,
Masing-masing punya kesenangannya. Ada yang senangnya sama duit, ada yang senangnya sama jabatan, ada yang senangnya sama perempuan, ada yang senangnya sama benda mati, hobi, otomotif, mancing, apa segala macam dah. Itu namanya dunia semua tuh. Pokoknya yang selain Allah itu dunia. Ada yang senangnya rumah, ada yang senangnya ngoleksi barang-barang mewah, branded, bermerek dan seterusnya. Nah, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah itu telah menjadikan kalian di dalam dunia itu sebagai khalifah. Mustakhlifukum, dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Surat Al-Baqarah ayat ke berapa? Nah ini ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, ini nih saya pengen menciptakan khalifah di muka bumi gitu. Malaikat jawab atas dialog ini, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, ya Rabb, yakin beneran nih, serius engkau akan menjadikan orang yang suka merusak dan menumpahkan darah sebagai khalifah di sana? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami para malaikat bertasbih memujimu, wa nuqaddisu lak, dan menyucikan namamu. Jadi awalnya malaikat tuh kagak setuju, Bu. Pak, malaikat udah dikasih spesifikasi manusia sama Allah, udah dikasih tahu nih ke malaikat, ngelihat kalau orang model begini mah yang ujung-ujungnya pada berantem, pada bunuh-bunuhan, pada sikut-sikutan, jilat atas, sikut kanan kiri, nginjek bawah, dan juga manusia tukang rusak. Lah Raja Ampat cakep-cakep dirusak gara-gara buat apa? Nikah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahu juga duit masuk apa kagak ke negara. Ya tuh serakahnya Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Setelah nampak kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia. Udah dibilang sama Allah, berarti kan emang manusia sukanya ngerusak tuh. Nah, maka malaikat kagak setuju. Nah, ya Rob, kalau Bang mau jadiin khalifah ya yang ibaratnya yang tanggung jawab dah. Jangan yang serakah, nanti balas sama Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dah, diam aja dah. Saya tahu apa yang kalian gak tahu. Artinya pengetahuan malaikat terbatas, karena malaikat pun sejatinya hanya sesosok makhluk. Udah diam aja. Yang tahu saya, apa tujuan saya begini. Dan berarti kan bumi diciptain sama Allah buat siapa? Buat manusia. Ini Allah ngasih oksigen, Allah ngasih hutan Kalimantan yang sekarang juga gak beres, padahal itu paru-paru dunia. Yang buat IKN lah, yang gambutnya, tanaman gambut pada kagak dikasih air segala macam, padahal gambut itu kan menyerap CO2 kan, karbon. Habis sudah lingkungan kita. Nah jadi ini manusia udah disayang banget sama Allah. Di alam manusianya kagak pada tahu diri. Khalifah itu ini ada semacam ini cerita. Biasanya di tongkrongan anak-anak muda yang agak religi di jam 12 malam ke atas, obrolan begini, ceritanya ada penjaga masjid, penjaga musola gitu. Tiap hari hidupnya di masjid, sholat di masjid. Itu. Terus dia udah pede nih. Wah, saya mah pasti masuk. Kagak taunya Allah disuruh masuk neraka. Nah, ya Rabb, kok begitu? Kok saya masuk neraka? Kan dia, saya itu menjadikan engkau manusia sebagai khalifah. Yang namanya khalifah itu ngurusin bumi. Kalau kamu ibadahnya cuma sekedar sholat sama ngaji, malaikat udah banyak yang menyembah saya begitu. Nah,
Paham gak maksudnya? Nah, artinya kita punya tanggung jawab, Pak. Makanya kan ibadah itu ada hablum minallah. Nah, kita sebagai khalifahnya Allah, penyambung kasih dan sayangnya Allah. Contoh, kemarin kita korban, dagingnya kita bagiin. Itu kan penyambung, Pak. Namanya khalifah. Jangan cuma fokus di hablum minallah. Nah, di antara hablum minannas juga adalah menjaga lingkungan itu. Nah, itu dia. Makanya di antara jenis zakat ada zakat namanya zakat apa? Ma'din, zakat tambang, zakat hasil kekayaan bumi. Itu ada zakatnya, Pak. Ada perusahaan yang pada nambang bayar zakat apa kagak? Wallahu a'lam, saya kagak tahu. Mungkin bayar kali ke Basnas. Lah ada zakatnya itu. Zakat kekayaan. Tuh. Jadi Allah udah sayang banget sama kita, apa aja ada. Ini Indonesia, Pak, kalau kagak ada korupsi, ya Allah, kita kagak kerja digaji 1 juta sebulan seorang juga bisa. Jangan kan Indonesia, baru bicara Jakarta secara khusus, Pak Anies bisa. Pak Deddy kemarin bilang Deddy Mulyadi. Ya, berapa juta malah? Dia bilang berapa? 10 juta tuh. Wah, kalau 10 juta sebulan kagak kerja, masih turun amal, penuh ini. Apalagi alasannya, udah duit ada, kagak kerja, masih kagak ibadah juga. Ya, memang korupsi dia yang menghancurkan negara itu korupsi, Pak. Korupsi, ya Allah. Tahu nih Indonesia bisa beres apa kagak ini ya? Kalau kata teman-teman saya kagak bisa, Ustaz. Bisanya cuma pakai satu cara, diapain? Bumi hanguskan, ganti yang baru. Dari saking udah apanya pesimis dah gitu ya. Ya Allah, dah itu dunia tuh, Pak. Nah, saking sayangnya Allah, Bapak Ibu, lah itu hewan-hewan kambing sapi Allah ciptain buat siapa? Kemarin kita bisa nyate, bisa bikin sampai gini hari masih makan daging terus saya. Alhamdulillah. Lah iya. Nih Pak, surat Hud surat 11 ayat 40 kan Allah merintahin Nabi Nuh buat bawa ke dalam kapal sepasang hewan supaya kagak kenapa coba? Nyambung nggak? Supaya kenapa? Biar kembang biak, biar kagak punah. Soalnya di zamannya Nabi Nuh kan semua makhluk musnah, Pak. Makanya Nabi Nuh itu punya julukan lain, namanya julukannya Jaddutsani. Apa? Kakek keduanya manusia. Kenapa? Kan kakek pertama manusia siapa? Nah, tapi di zaman Nabi Nuh yang selamat manusia di seluruh dunia cuman yang ikut kapal. Itu pun kurang lebih kata Imam Ibnu Abbas cuma 80-an orang kurang lebih. Nah, berarti keturunan yang sekarang ada itu keturunan dari yang ikut kapal ini, terutama dari Nabi Nuh ada 3 putranya yang ikut, Ham, Sam, Yafith. Nih anaknya Nabi Nuh ada Ham, Sam, Yafith. Kalau Kan'an kan tenggelam karena dia nggak mau ikut kapal kan, katanya mau naik kemana? Gunung. Nah dari 3 inilah nanti dan dari yang lain itu. Jadi Nabi Nuh itu punya julukan Jaddutsani, kakek manusia yang kedua, karena dari jalur beliaulah manusia sekarang itu masih berkembang biak, masih ada gitu ya. Ujung-ujungnya Nabi Nuh juga dari Nabi Adam gitu loh, tapi keturunan yang lainnya udah punah ikut sama banjir bandang. Nah ini sama Allah disuruh Nabi Nuh memuat ke dalam kapal hewan masing-masing sepasang. Berarti Allah mikirin siapa itu? Nah kalau ini kagak dibawa abah Nabi Nuh ke dalam kapal, hewan punah, lah kita Idul Adha motong apaan? Motong kangkung, bayam. Jadi vegetarian semua kita, Pak. Dan daging itu penting, Bapak Ibu. Anak saya yang ketiga itu kan meninggal anensepal. Ya, bagi yang belum tahu, anensepal itu kepala, tempurung kepala nggak terbentuk.
sama dokter-dokter dianalisa, hipotesa mereka adalah saya dikiranya miara binatang. Ini dari tokso nih Bu, dari virus. Bapak Ibu miara hewan nggak? Enggak dong. Hampir semua dokter objek mengarahnya ke sana. Sampai pada akhirnya kami USG, namanya USG Veto, Vetomaterma. Pokoknya USG Veto aja namanya. Itu USG sangat detail. Bahkan janin kalau nanti gedenya bayi itu bibirnya sumbing ketahuan. Pakai USG itu detail banget. Detail, tapi memang rada mahal harganya. Nah, karena kita untuk memastikan kondisi janin saya waktu itu, janin istri saya begitu. Nah, di samping Cipto ada klinik kecil namanya, saya lupa kliniknya, tapi profesornya yang memeriksa istri saya waktu itu Prof. Bowo namanya. Prof. Bowo. Tapi bukan yang jadi presiden. Ini Prof. Bowo, tahu tapi nggak tahu nama panjangnya apa, bukan Pak Prof. Bowo gitu. Ini dokter gitu kan. Kata dia gini, Pak, Bu, Allah itu menciptakan tubuh manusia sudah sangat sempurna. Kita punya sistem. Kalau untuk sekedar begini gara-gara virus, enggak. Tubuh kita lebih kuat. Gitu kata beliau. Ini ibu penyakit seperti ini kebanyakan kurang vitamin B kompleks. B6, B12, B3 ya, ada B3. Pokoknya gitu udah B kompleks. Nah, itu sumber utama vitamin B kompleks yang paling banyak dan yang paling bagus dari daging. Tuh. Nah, Dilala itu kan hamil ketiga istri saya, tapi anak pertama laki-laki. Kata istri saya, hamil laki sama hamil perempuan beda. Nah, pas hamil anak yang ketiga ini laki, mualnya luar biasa. Jadi susu gak masuk, vitamin keluar. Nah, akhirnya ya itulah sebabnya di situ. Tapi udah takdir dari Allah. Cuman cerita, ya. Saya tidak menyesali apapun. Itu sudah bagian dari takdir Allah. Saya cuma cerita tentang betapa kandungan daging itu sangat penting, gitu ya. Dan itu semua buat siapa? Manusia. Dah. Jadi kata Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah menjadikan kamu khalifah di dalam bumi itu. Fayanzuru kaifa ta'malun. Nah, ketika Allah menjadikan Anda khalifah, Allah melihat semua perbuatan kalian di muka bumi. Kalian ngejalanin peran gak sebagai khalifah? Gitu. Tadi saya bilang hablum minan nasnya gimana? Jangan cuma hablum minallah. Tuh ya, Allah melihat kamu, Allah menilai dan melihat apapun yang kamu lakukan. Nah, kalau cuman orientasi kita dunia, mengeruk keuntungan buat pribadi dan pribadi, nggak peduli halal dan haram, ya besok ada tanggung jawabnya. Lagi pula dunia yang sekarang kita kejar nih Bapak Ibu, ketika Nabi menafsirkan surat itu Az-Zalzalah ayat kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, surat 99 Az-Zalzalah ayat kedua. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi ntar pas guncangan dahsyatnya kiamat, ini namanya goyang Bu Pak. Apa yang terkandung di bumi yang akan menjadi pengalih, yang menjadi perhatian dari orang-orang, itu akan keluar emas atau perak. Di dalam hadisnya, nanti saya cari hadisnya, itu besarnya seperti tiang-tiang pasak bumi. Itu emas, wow, nilainya gak karuan. Cerita aja harganya sekarang 1 juta lebih. Yang setengah gram, maksudnya yang senceri itu setengah gram kan Pak, 1 juta lebih. Kami ini tiang-tiang gede keluar. Di dalam hadisnya itu saya ingat kalimatnya. Orang pada berkerumun Bu Pak, tapi lagi kiamat nih, lagi goncangan, emas keluar segede-gede gitu. Orang berkerumun, tapi berkerumun bukan buat ngambil,
Bukan buat rebutan, tapi apa? Pada nyesel. Begini ngomongnya. Kalau kalimat hadis itu lihadza atau fi hadza kuntu qataltu. Kalau bahasa kitanya, nih gara-gara ginian dulu saya ngebunuh orang lain. Yang satu datang, fi hadza qata'tu rahimi. Nih, gara-gara ginian dulu saya putus silaturahim. Datang lagi yang satu. Nih, gara-gara ini dulu tangan saya dipotong. Maksud dipotong apa? Mencuri, hukum Islam. Nih gara-gara ini. Fataraku wa lam ya'khudhu minha syai'a. Itu emas yang segede-gede tiang pasak bumi ditinggalin begitu aja, tidak ada satupun orang yang mengambilnya. Ya orang udah ini konteksnya pas kiamat, Pak. Nah kalau zaman gini hari malah diuber sampai dalam. Lah iya nggak? Kalau zaman sekarang dirusak segala macam, diuber. Ntar pas hari kiamat tuh hadis Muslim tuh. Ketika menafsirkan ayat ini Nabi bilang, entar nggak ada yang peduli. Maka saya bilang kan, entar begitu di akhirat, jangan di akhirat ya, kita di alam barzah, kita sadar ternyata dunia cuman mainan. Ini kita dikasih umur misalnya 60 tahun Bapak Ibu, atau 70 atau lebih dah. Lah sambil nungguin mati, sambil ngisi waktu luang di antara ibadah, kan bosan hidup kalau kagak ada mainan. Dikasih yang atuh mainannya jabatan, yang atuh dikasih mainannya uang yang banyakan, yang atuh dikasih mainannya mobil, otomotif, apalah hobinya dikasih mainan. Memang begitu karakteristik dunia. Cuman yang namanya mainan ya jangan diambil serius. Lah masa gara-gara mainan orang bunuh-bunuhan, ya memang ada sih sekarang. Ya cuman kan jadi lucu ya. Orang saling membunuh gara-gara mainan lah. Ya memang ada sih. Makanya kata Allah dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 20, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ib." Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan, walahun, sedagurau, candaan. Canda kita. Wazinah, perhiasan, saling berbangga, watafakhur bainakum, saling berbangga di antara kamu. Kemarin ada jamaah yang cerita ke saya, bukan jamaah Nurul Amal, bukan. Kita langsung nebak jamaah Nurul Amal, bukan. Jamaah ada orang, Ustaz, ini di kita ada pengantin baru nikah 6 bulanan lebih dah. Korban sapi. Bola koar-koar ke jamaah yang lain. Tuh sapi paling gede di musola punya gua. Tuh sapi nggak ada yang ngalahin, gedenya punya gua. Lah dibanggain, sapi gede. Ngapain ya? Lah kan emang semua sesuai kemampuannya. Lah dia sapinya gede karena memang mampu. Ya udah, cuma sebatas itu aja. Dan yang bikin dia mampu siapa? Lah terus apa yang mau dibanggain? Udah. Berlomba dalam kekayaan, ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, nggak peduli haram atau dah. Hati-hati dah sama dunia dah. Ya itu tadi tuh, wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah ini dia nih hadisnya, nomor 1013, hadis Muslim nomor 1013. Tuh, taqiul ardu afladha kabidiha. Nanti bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Amsalal ustuan, seperti tiang-tiang pasak bumi yang besar, minaz zahab, dari emas ataupun fiddah, perak. Itu tadi tuh, datang seorang pembunuh nih gara-gara fihada kotal tuh, gara-gara ini yang dulu saya kebunuh. Datang orang kedua yang mutusin silaturahim, gara-gara ini saya mutus silaturahim nih, gara-gara ini tangan saya dipotong. Summa yad'unahu, kemudian mereka meninggalkan. Fala ya'khuduna minhu syai'a, tidak ada satupun yang mereka ambil, bahkan sedikit pun kagak. Kenapa? Udah nggak berlaku, karena sekarang lagi kiamat.
Nah itu Pak. Jadi kalau mau nunggu emas murah, ya mas kiamat itu. Bapak ambilin, cuman kagak ada yang mau beli udah. Iya. Nah, maka terus Nabi bilang ketika sudah diberikan prolog, dunia itu manis dan hijau. Allah menjadikan kamu khalifah di dalam dunia. Allah akan menyaksikan apapun perbuatan kamu. Fattaqud dunya, maka hati-hatilah terhadap dunia. Wattaqun nisa, termasuk dari bagian dunia itu adalah an-nisa, perempuan. Nah, tadi saya bilang di awal, ini hadis lebih berat untuk para kaum pria. Hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita. Harta tahta raisa. Harta tahta raisa. Jadi itu. Dan kenapa Nabi mewanti-wanti umatnya tentang perempuan? Fa inna awwala fitnati bani Israil, karena sesungguhnya fitnah pertama di kalangan Bani Israel kanat fin nisa, itu mereka diuji di dalam hal perempuan. Muslim 2742. Nah, emang orang laki kalau digoda perempuan rada susah Pak, Bu. Iya, Nabi Yusuf aja hampir kena, hampir kan, ayatnya udah berulang-ulang saya sampaikan, saya tampilin. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu Nabi Yusuf tuh seorang nabi, seorang rasul, karena dijaga sama Allah akhirnya terlepas, terbebas dari makan, ya, jebakan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu berkehendak kepada Yusuf dan Yusuf pun sudah berkehendak kepada dia. Laula ar-burhana rabbi, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, kadzalika linasrifa, demikianlah kami palingkan darinya keburukan. Jadi yang ngejagain Nabi Yusuf siapa? Nah, itulah maksum, dijaga, dipelihara sama Allah. Tuh, jadi memang agak berat nih Pak kalau godaannya perempuan. Maka Bapak kita nih ya harus berhati-hati terhadap perempuan, fitnah gitu ya. Kalau ada teman SMP, teman SMA tiba-tiba WA perempuan, tiba-tiba ngirim pesan di Facebook, jangan digubris. Iya, satu, takut fitnah. Dua, takut minjem duit. Orang lama kagak negor, tiba-tiba negor Pak. Karena ada modus takutnya gitu. Yang ketiga mungkin reoni, tapi itu kok ketiga gitu. Kalau reoni kan biasanya diumuminya di grup, ini ngapa japri, ayo. Nah, kan bisa jadi ada something, nah gitu ya. Pokoknya kata Nabi, hati-hati terhadap perempuan ya. Itu bagi para laki-laki. Karena emang kalau kata ulama diantaranya Imam Ghazali, mohon maaf ya, idza qama zakarur rajul, kalau zakarnya laki-laki sudah berdiri, ghaba anhul aql, maka akalnya akan hilang. Itu. Jadi ya kalau syahwat sudah memuncak, laki-laki itu udah, makanya salah satu dari 7 golongan yang dinaungi Allah di padang mahsyar saat matahari di atas, itu salah satunya apa? Spesifik disebut rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Laki-laki yang digoda perempuan cantik, rupawan, kaya, terhormat. Ya, dia di alam dah. Hotel dia yang bayarin, ongkos diongkosin misalnya. Kalau terjemahan zaman sekarang. Iya. Apa istilahnya? Brondong ya? Iya. Iya, berondong diiniin sama tante-tante misalnya. Wah, dibiayain semua segala macam. Loh, itu ada komunitasnya Pak. Nah itu, terus dia bilang gak mau, saya takut kepada Allah. Itu dijamin besok dinaungi di padang mahsyar. Nah, cuman kan kudanya berat lah. Dia diajak, diongkosin, hotel dibayarin, selesainya dia kasih duit lagi Pak.
orang lakinya tuh kan. Kalau secara pandangan syahwat menguntungkan sekali Pak. Kalau dari pandangan syahwat untungin nggak? Dia dapat duit, dia dapat, mohon maaf, kenikmatan, dia dapat segala macam. Jadi simpanan tante-tante gitu, bukan simpanan om-om aja nih. Gitu. Nah ya, naudzubillah min dzalik. Ya untungnya Bapak nggak ada yang godain begitu dah. Iya nggak? Ya siapa lagi mau goda lagi ya? Ya makanya Bu bersyukur kalau punya laki udah tua, peot. Atau nggak gitu ganteng. Jadi masalah rumah tangga ibu insya Allah nggak gitu banyak gitu loh. Hilang satu masalah, yaitu suami ibu nggak akan dilirik cewek lain. Nah memang ya begitu bentukannya. Bentukannya begitu, dompetnya nggak gitu-gitu tebel amat ya. Gitu. Mana ada yang menggoda gitu kan. Jadi itu juga mungkin bagian dari rahmat Allah supaya rumah tangga kita. Nah iya, kalau punya laki ganteng kayak artis-artis, wah kemana-mana was-was dah. Ya Allah, jangan-jangan laki gue lagi begini ya. Aduh, jangan-jangan laki gue nggak bisa tidur dah. Tapi kalau laki kita begitu, sono lu tidak pergi, sono tidak. Malah disuruh pergi sono kagak apa-apa. Reunian juga kagak apa-apa, apa kagak mungkin ada yang menarik. Iya, mungkin itu hikmahnya. Jadi ngelihat hidup nih yang positif-positif aja udah. Begitu. Bapak juga punya, misalkan punya istri yang ya namanya syahwat Pak, akan selalu rebut tetangga lebih, itu pasti Pak, pasti. Reunian nih, kita ngeliat teman kita, perasaan dia mau gua gantengan gua, ngapa bininya cakepan bini dia, misalkan aja. Lah kalau memang pakai patokan syahwat, itu emang sengaja setan Pak ngebisikin. Jadi setan itu membuat istri di pandangan kita yang dilihat kekurangannya aja. Yang beginilah begitu. Lagi pula juga kan istri bapak sama bapak udah nemenin lama, ya pantas berubah fisiknya. Anak 26 nama sama fisiknya kayak artis juga. Kalau mau kayak gitu modalin ya Bu ya, sedot lemak no, kemudian apa namanya skincare segala macam, insya Allah lah terawat badannya. Jadi bapak juga ya nauin lah. Kan kemarin viral kan di Medan, Medan apa di mana itu? Suami bunuh istri. Wah, dia sandiwara nangis-nangis Bu. Ya tahu nggak itu? Ternyata setelah digelar apa namanya, inian gelar apa namanya kalau polisi, gelar perkara lah ketahuan yang bunuh suaminya sendiri tuh. Suami dibunuh, istri karena apa namanya mau nikah lagi karena dia selingkuh, ketahuan sama istrinya. Bukan banyak tuh videonya viral kan? Dia nangis depan istrinya. Nggak tahunya dia ngebunuh tuh manusia laki tuh. Gara-gara punya apa? Simpenan. Iya, kalau mau punya simpenan paling enak simpedes. Iya bener gak? BRI simpedes kan ya? Ya itu nggak apa-apa tuh, simpenan pedesaan ya. Iya itu, kalau itu nggak apa-apa dah. Itu juga ya, para istri suka itu kalau simpenan begitu. Iya, duit dah. Nah ya, jadi hati-hati kita. Baik, hadis selanjutnya, hadis ketiga. Nah ini doa ya, hendaknya sering dibaca ini doa. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya Allah inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada Engkau al-huda, petunjuk, wat-tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, dan kesucian, ifah. Ifah itu kesucian dalam konteks apa namanya, kesucian dalam arti ini jati diri, apa namanya, kesucian diri, zina atau tidak gitu ya maksudnya. Jadi dia bisa menjaga kesucian diri, tidak melakukan hal yang diharamkan, kalau zina kayak liwat atau apalah. Nah orang yang tidak melakukan itu namanya afif kalau orang laki. Kalau perempuan afifah. Kan suka dipakai nama ya buat orang kita ya. Ada orang nama laki Afif, kalau perempuan Afifah. Itu artinya orang yang suci. Suci dalam artian bukan suci dari dosa, tapi suci
dia tidak melanggar norma agama dalam hal zina, liwat atau semacamnya, gitu ya. Wal ghina, dan kecukupan. Nah, jadi Nabi meminta 4 hal. Minta hidayah, petunjuk, minta ketakwaan, tuqa. Karena kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu kita itu punya 2 potensi. Potensi fujur, surat Asy-Syams surat 91, potensi fujur. Fujur itu jahat, dan wattaqwaha. Allah lah yang mengilhamkan kepada nafsu kita jalan kejahatan, ini fujur, wattaqwaha, dan jalan ketakwaan. Jadi kita minta wattuqa, supaya nafsu kita dibimbing dalam hal ketakwaan. Enggak mesti nafsu syahwat seksual aja, Bu. Pak, nafsu kepengen dunia tadi, duit yang berlebih, akhirnya yang haram juga diembat, gitu. Itu nama nafsu juga nggak itu namanya? Nafsu pengen menjabat, oh semua cara dilakuin, nggak peduli cara yang baik atau yang jahat. Sikat, ya kanan kiri sikut, kanan kiri jilat atas injek bawah. Nah itu namanya syahwat juga, nafsu juga. Nafsu pengen punya jabatan. Jadi nggak mesti nafsu seksual saja, gitu ya. Nafsu kita banyak. Dah, itu ya. Doa dibaca nih, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Aku minta hidayah, ketakwaan, afaf, kesucian, dan ghina, kecukupan dari Allah. Hadisnya ini riwayat Muslim 2721. Ya, ini doa hendaknya dibaca. Gampang doanya, simple, pendek, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Dan ini keperluan semua orang. Kita perlu nggak petunjuk? Perlu nggak kita jadi orang takwa supaya terhindar dari api neraka? Perlu suci supaya kita terhindar dari zina, dari maksiat yang lain, gitu ya. Bahkan sekarang banyak kasus perempuan ditipu sama suaminya. Lagi banyak lagi nih kasusnya, Bu, marak lagi. Nggak taunya nikah cuman buat jadi penutup aib tameng dia, nggak taunya dia gay. Banyak tuh, Bu. Jadi perempuan ini selama nikah 6 bulan kagak diapa-apain, dicolek kayak kagak. Curiga kan? Ini suaminya punya kelainan seksual apa gimana? Dicelidikin, nggak taunya benar. Dilihat diingat-ingat dia berangkat kerja ke sini sama si ini, dinas ke Bali sama si ini. Orang laki lah kan, awalnya nggak mungkin curiga ya, karena sama teman kerja laki lah, nggak taunya itu pasangan gay. Ada kasus banyak begitu, Pak. Tuh, ya Allah, kan ini nafsu ya, kesian. Akhirnya yang jadi korban si perempuannya, udah nikah, malu lah paling nggak kan. Ya, walaupun bukan kesalahan dia kan nggak tahu calon suaminya ternyata ya seperti itu orientasi seksualnya. Nah, maka mudah-mudahan kita dengan doa begini Allah selalu bimbing kita, anak-anak kita, cucu mantu kita supaya dipelihara dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal. Baik. Alhamdulillah, sudah ya, itu catat. Berarti besok nanti hadis ke-4 dan 5. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya khatam bab takwa, nanti masuk ke bab yakin dan tawakal. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Bentar lagi tahun baru. Sekarang kita sudah tanggal berapa? 15 Dzulhijjah, malam ke-16. Berarti 2 pekan lagi kita masuk tahun baru Islam 1447. Jadi kalau diantara kita ada yang takdirnya cuma sampai 1447, ya berarti bentar lagi. Lah ya kan, saya kagak tahu siapa. Iya enggak? Ya, dan lagi pula 1447-nya awal apa akhir juga kan saya nggak tahu. Ya, kita nggak ada yang tahu. Ya makanya itu perlu untuk diingatkan setiap saat supaya kita ingat kita di dunia ini nggak lama. Jangan mentang-mentang sehat. Lah banyak kasusnya.
bininya sakit, ruang opnam udah jadi makanan sehari-hari, dirawat sama lakinya. Kata orang di bininya liwat kali ini, saking penyakitnya parah. Begitu pengumuman di masjid yang meninggal, nah itu ada gak seperti itu? Jadi jangan kegeran tentang sehat terus pasti hidup lama, kagak, belum tentu. Iya, ngapa lakinya mati duluan itu? Capek kali ngurus bininya ya, atau kalau enggak jantungan kaget ngelihat bil rumah sakit, kagak taunya kagak di cover BPJS penyakitnya. Yang penting mudah-mudahan Allah berikan sehat dalam taat, dalam takwa, amin ya rabbal. Kalaupun meninggal dalam husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Assalam ya Sayyidah Aminata binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali ibn Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha, al ahya'i minkum wal amwat, wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha numadhu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya muhawwilal hauli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.